Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan membahas mulai soal P3K khusus untuk tenaga administrasi dan staf perkantoran. Oke, langsung kita mulai dengan soal yang pertama. Pada masa sekarang, Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Ya, jawabannya adalah D. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Soal berikutnya. Hambatan yang dihadapi dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan antara lain dalam hal sinkronisasi substansi materi rancangan undang-undang lain yang saling berkaitan. Hal ini merupakan hambatan dari aspek Ya, jawabannya adalah C. Aspek teknis profesional. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya. Pendekatan pengelolaan arsip dengan prinsip pengolahan arsip sehingga dapat disusun dalam unit-unit informasi secara rinci untuk kepentingan publik adalah pendekatan Ya, jawabannya adalah D. Pendekatan pelestarian pengelolaan arsip dengan prinsip pengolahan arsip. Soal berikutnya. Format yang dapat digunakan untuk menyajikan materi surat edaran dalam bentuk rincian prosedur adalah format Ya, jawabannya adalah D. Play script yang merupakan format untuk menyajikan materi surat edaran dalam bentuk rincian prosedur. Soal selanjutnya. Landasan teoritis mengenai penilaian arsip atau record appraisal yang dikembangkan oleh Scanlenberg telah memberikan Ya, jawabannya adalah B. Legitimasi yang jelas kepada profesi kearsipan dalam penyusunan arsip. Soal berikutnya. Dalam proses penyusutan arsip, volume arsip yang diserahkan ke suatu lembaga kearsipan adalah arsip yang mempunyai kriteria Jawabannya adalah A. Bernilai guna dan sudah tidak operasional. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang selanjutnya. Formulir kepegawaian penjualan dan pengeluaran merupakan formulir kepegawaian penjualan dan pengeluaran merupakan formulir Ya, jawabannya adalah A. Internal, merupakan formulir yang digunakan dalam sebuah instansi yang penggunaannya terstruktur. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Teori penilaian arsip yang mengacu pada isi informasi dalam arsip
dan lebih berorientasi pada manajemen arsip konvensional merupakan pengertian dari teori? Ya, jawabannya adalah C. Teori daur hidup adalah teori penilaian arsip yang mengacu pada isi informasi dalam arsip dan lebih berorientasi pada manajemen arsip konvensional. Soal selanjutnya, keuntungan penggunaan sistem penyimpanan kronologis antara lain. Keuntungan penggunaan sistem penyimpanan kronologis antara lain. Ya, jawabannya adalah B. Cocok untuk klasifikasi menyeluruh, merupakan keuntungan dari sistem penyimpanan kronologi. Kita masuk ke soal berikutnya. Unit terkecil dalam pemberkasan record adalah Ya, jawabannya adalah D. Dokumen, yang merupakan unit terkecil dalam pembentukan pemberkasan record. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas berupa sebuah alamat merupakan suatu sistem penyandian untuk menentukan lokasi. Ya, jawabannya adalah B. Notasi, karena notasi ini merupakan sistem penyandian untuk menentukan lokasi tempat dokumen itu diletakkan atau disimpan. Soal selanjutnya, proses dokumentasi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer adalah? Ya, jawabannya adalah C. Electronic Data Interchange, merupakan proses dokumentasi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Jika sebagian besar record berisi informasi berharga dan sensitif, maka pendekatan yang digunakan dalam perencanaan program manajemen keamanan record adalah pendekatan Jawabannya adalah A. Asesmen resiko, karena merupakan pendekatan dalam manajemen pengamanan record bila sebagian besar record berisi informasi yang berharga dan sangat sensitif. Soal berikutnya, metode penyelamatan record dengan cara materi kertas dibekukan kemudian dikeringkan dalam ruang panas adalah metode? Ya, jawabannya adalah C. Vacuum freeze drying, merupakan proses penyelamatan materi kertas yang dibekukan kemudian dikeringkan dalam ruang panas. Kita masuk ke soal selanjutnya. Rekaman gaji kwitansi yang disimpan di brankas merupakan record. Rekaman gaji kwitansi yang disimpan di brankas merupakan record. Ya, jawabannya adalah B. Record penting, karena record yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sebuah instansi. Soal berikutnya. Jika alat penyimpan record yang akan dibeli cocok dengan alat yang telah ada sebelumnya, maka prinsip pembelian peralatan yang digunakan adalah
Ya, jawabannya adalah C. Kesetaraan. Merupakan prinsip pembelian peralatan penyimpanan rekod sesuai dengan alat yang telah ada sebelumnya. Soal berikutnya. Sistem klasifikasi arsip yang dimaksudkan agar arsip ditata sedemikian rupa sehingga dokumen dapat bercerita dengan cara sejarah mengenai bagaimana kemajuan dan perkembangan suatu negara dan rakyatnya sejak awal adalah sistem klasifikasi yang disebut dengan, ya, jawabannya adalah D, dengan sejarah. Karena sistem klasifikasi sejarah ini dimasukkan agar arsip ditata sedemikian rupa sehingga dokumen dapat bercerita dengan cara bersejarah. Soal berikutnya. Sistem penjajaran rak yang merupakan box yang khusus dirancang tergantung pada rel adalah, ya, jawabannya adalah B. Unit box lateral valve. Merupakan sistem penjajaran rak yang menggunakan box yang khusus dirancang tergantung pada rel. Kita masuk ke soal selanjutnya. Metode pelestarian rekod dengan cara menutup panas-panas baru ditutup dalam bungkus kedap suara adalah metode jawabannya adalah metode laminasi, karena merupakan metode pelestarian materi kearsipan dengan cara menutup dalam keadaan panas-panas. Kita masuk soal yang berikutnya. Jika tanggung jawab inventaris rekod inaktif beserta kontrol temu balik dipegang oleh penyewa, maka jasa dan fasilitas yang diberikan pusat rekod inaktif komersial merupakan jasa? Ya, jawabannya adalah B. Berstruktur. Penyewa bertanggung jawab atas inventaris rekod inaktif beserta kontrol temu baliknya. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nilai yang dimiliki rekod terhadap instansi pencipta rekod dalam melakukan kegiatannya merupakan nilai yang disebut dengan nilai yang dimiliki rekod terhadap instansi. Ya, jawabannya disebut dengan nilai administratif karena merupakan nilai yang dimiliki rekod terhadap instansi pencipta rekod tersebut. Soal selanjutnya. Metode pemusnahan dokumen rahasia yang ekonomis, bersih, aman, dan terulangkan adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang ekonomis, bersih, murah, nyaman adalah, jawabannya adalah C. Pembuburan. Sebuah metode pemusnahan dokumen dengan cara dicampur air kemudian dicacah lalu dialirkan melalui saringan. Soal berikutnya. Jika rekod yang dilestarikan semula dijajarkan berdasarkan klasifikasi subjek, kemudian pada lembaga penerima arsip dijajarkan berdasarkan klasifikasi subjek, maka prinsip pelestarian arsip yang digunakan adalah, ya, jawabannya adalah D. Original order. Merupakan prinsip original order. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Oke. Proses penambahan koleksi arsip dengan cara menerima materi kearsipan melalui sumbangan, transfer, pembelian, atau peminjaman merupakan aktivitas dari proses penambahan koleksi arsip.
jawabannya adalah A, akuisisi. Jawabannya adalah A, akuisisi, merupakan aktivitas akuisisi. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Jika record dari sebuah sumber dipertahankan susunannya seperti ketika masih aktif, maka prinsip yang digunakan dalam proses penataan arsip adalah proses penataan arsip adalah jawabannya adalah B, original order. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh depo arsip untuk memperoleh kontrol administratif, legal, dan intelektual atas materi arsip yang baru diperoleh adalah disebut aktivitas yang dilakukan depo arsip. Jawabannya adalah C, penerimaan, merupakan aktivitas penataan dari arsip-arsip. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Record yang dijadikan satu semasa periode aktifnya digunakan membentuk urutan distrik yang disebut jawabannya adalah A, seri. Karena seri adalah record yang dijadikan satu semasa aktifnya guna membentuk urutan diskrit. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Unit dokumen yang tertata dalam satu kelompok dengan maksud untuk digunakan atau disimpan adalah unit dokumen yang tertata dalam satu kelompok dengan maksud untuk digunakan atau disimpan adalah jawabannya adalah D, dossier. Disebut juga dengan unit dokumen yang tertata dalam satu kelompok dengan maksud digunakan. Oke, kawan-kawan, cukup sekian dulu kita belajar malam hari ini. Semoga bersemangat, tetap bersemangat, dan semoga nanti sampai hari H kita dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ditunggu ya. Terima kasih.